Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami CGP Angkatan 11 Rokan Hilir akan mempresentasikan tugas kami, tugas ruang kolaborasi modul 1.1 tentang konteks sosiokultural dan kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta mampu mengenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Pemikiran KHD. Pendidikan pada anak didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan itu menuntun anak agar tidak salah arah dalam menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup sebagai individu dan sebagai manusia bermasyarakat. Dasar pendidikan dengan kodrat alam anak maksudnya adalah pendidikan dilaksanakan berdasarkan lingkungan tempat tinggal anak. Hal tersebut dikenal sebagai pembelajaran berbasis kontekstual. Pertanyaan yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda atau Riau yang sejalan dengan pemikiran KHD? Kekuatan konteks sosiokultural pemikiran KHD yang juga dilihat pada daerah kami adalah pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur serta kebijaksanaan. Kekuatan konteks sosiokultural Riau memiliki potensi kebudayaan yang dapat dikembangkan dan diintegrasikan dalam proses pembelajaran berbagai jenjang dari mulai TK sampai SMA. Salah satunya adalah kesenian tari persembahan atau tari sekapur siri. Riau mampu mengarahkan peserta didik untuk melakukan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga menuju peserta didik yang bahagia dan bijaksana. Tari persembahan atau tari sekapur siri merupakan adab sopan santun masyarakat Melayu yang mendiami kota Pekanbaru dan sekitarnya. Melalui tarian ini, masyarakat Riau telah menunjukkan kesadaran bahwa manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Kesadaran sosial tersebut kemudian mampu menumbuhkan komunikasi yang baik, saling menghargai dan menghormati terhadap sesama manusia. Tarian ini biasanya menggunakan pakaian adat Melayu, baju kurung teluk belanga, dengan mahkota berbentuk bunga di atas kepala. Jumlah personil tarian ini biasanya 5-8 orang dengan satu orang membawakan tepak untuk disuguhkan kepada tamu kehormatan. Tarian ini biasanya ditampilkan pada acara-acara seperti peresmian suatu tempat, pelantikan kepala daerah atau jajarannya, acara-acara di sekolah, dan lain-lain. Penanaman nilai karakter pada peserta didik dapat dilakukan melalui sebuah kesenian, khususnya kesenian tari persembahan atau tari sekapur siri yang mengajarkan anak untuk dapat melakukan perilaku-perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari antara lain belajar dan berlatih untuk bekerja sama, bertanggung jawab, nasionalisme, disiplin, budi pekerti atau saling menghargai ketika berproses dalam menciptakan pertunjukan kesenian tersebut, kekeluargaan, menghargai yang lebih tua, kesederhanaan, menebalkan perilaku peserta didik sesuai dengan konteks sosiokultural budaya lokal dan memperbaiki laku untuk menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pemikiran KHD dapat kontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Kontekstualisasi pemikiran KHD. Contoh ide gagasan pembelajaran Merdeka Belajar berbasis kebudayaan daerah atau kearifan lokal adalah mengintegrasikan kebudayaan lokal daerah Riau dalam pembelajaran seperti tari persembahan atau tari sekapur siri dalam kesenian berbasis proyek. Peserta didik belajar dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan minat dan bakatnya atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Proses pembelajaran tidak hanya di kelas tetapi dapat dilaksanakan di luar kelas dengan beragam aktivitas seperti bermain peran, membuat proyek tarian, dan lain-lain. Berikutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Kesepakatan pemikiran KHD yang menebalkan laku peserta didik di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah.
Kesepakatan menyesuaikan nilai luhur kearifan budaya daerah asal terhadap pemikiran KHD yang menjadi penguatan karakter peserta didik adalah dengan mengintegrasikan nilai sosiokultural dan budi pekerti dalam kurikulum sekolah agar dapat diimplementasikan di kegiatan akademik dan non-akademik sekolah. Maka dari itu kesenian daerah seperti tari persembahan atau tari sekapur siri dapat diimplementasikan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dan nantinya akan ditampilkan dalam bentuk pentas seni atau pameran sikap kemandirian yang nantinya dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan saling bekerja sama. Dalam proses semua itu tentu ada tantangan dan ada pula solusinya. Berikut tantangan dan solusinya. Yang pertama, peserta didik belum terbiasa dengan aktivitas pembelajaran konsep Merdeka Belajar berbasis budaya lokal. Solusinya, membangun kesepakatan kelas. Tantangan yang kedua, kemampuan guru dalam merancang pembelajaran Merdeka Belajar berbasis budaya lokal. Solusinya, guru dapat bekerja sama dengan mitra lain atau masyarakat. Tantangan yang ketiga, proses pembelajaran mereka Merdeka Belajar akan kompleks dan memerlukan waktu yang lama sehingga capaian kurikulum tidak tercapai. Solusinya, kolaborasi antar guru mata pelajaran. Dari rentetan proses tersebut, kami dari kelompok 1 menyimpulkan bahwa setelah berdiskusi tentang pengintegrasian nilai sosiokultural dengan kerangka pemikiran KHD, maka kami menyimpulkan bahwa pendidikan itu harus sejalan dengan nilai-nilai luhur budaya supaya bisa memberi tuntunan kepada siswa untuk melakukan budi pekerti yang baik sehingga siswa menyadari pentingnya memiliki sikap belajar dan berlatih untuk bertanggung jawab, nasionalisme, disiplin, kekeluargaan, sopan santun, ramah tamah, gotong royong, dan mandiri. Apabila kita sebagai pendidik sudah memberikan tuntunan yang baik, maka peserta didik bisa belajar dengan merdeka, nyaman, dan menyenangkan. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1 yang dinaungi oleh Ibu fasilitator kami yang sangat hebat, yaitu Ibu Eka Rahayu Ningsi SPD, didampingi dengan Bapak PP kami yang tak kalah hebat, yaitu Bapak Julvan, dan teman-teman saya yang berkolaborasi dalam kelompok ini, yaitu Bapak Muhammad Fauji dari SMP Negeri 2 Palika, Bapak Kholik Khairuddin dari SD Swasta Sungai 2 Balai Jaya, Ibu Nursiani dari SDN 015 Karya Sempurna, Ibu Rika Wulandara dari SMA Negeri 4 Bangko Pusako, dan Ibu Rosalina Boru Ginting dari SMA Negeri 4 Bagan Sinembah. Itulah teman-teman kami dari kelompok 1 yang akan berjuang untuk pendidikan calon guru penggerak yang akan memerdekakan belajar anak-anak untuk mencapai tujuan pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.